Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di pertemuan ke-3 melanjutkan pembahasan kitab sifat sholat Nabi, sebagaimana kita hari ini, malam ini belajar bagaimana kita mengerjakan sholat sesuai tuntunan tata cara Nabi Muhammad SAW. Seperti hadisnya yang sudah masyhur, sudah terkenal, Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan sebagai pembuka, ini sebagai pemikiran, pemahaman, dan semoga memberikan kesan kepada teman-teman dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika seseorang ingin tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah di dalam hatinya. Tuh. Jadi kalau pengen tahu bagaimana sih kedudukannya di sisi Allah, lihat tuh bagaimana posisi Allah di sisinya, di hatinya maksudnya. Sesungguhnya Allah mendudukkan hamba di sisinya sebagaimana hamba itu memposisikan Allah dalam hatinya. Ini sesuai dari kitab Syarah Aqidah Tahawiyah Syekh Rahimahullah Muhammad Ibn Abil Zil. Sedangkan kalau isi hati, ada nggak sih yang tahu kita isi hatinya seperti apa? Tapi aromanya itu bisa terlihat dari perbuatan, dari tutur kata, itu bisa terlihat tuh, ya kan? Bisa aja seseorang mengaku dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mengaku wali Allah. Tapi jika dia menentang, memunggungi, membelakangi, dan membantah, dan melakukan kebalikannya, sesungguhnya ucapannya itu hanyalah dusta, teman-teman. Betapa banyak kita lihat di jalan-jalan ketika waktu maghrib, orang sibuk cekakak-cekikik di kafe. Dari yang pakai hijab, pakai jilbab, ataupun yang tidak. Kita lihat bagaimana orang-orang yang bernama nama-nama Islam membiarkan dirinya larut dalam kesibukan dunia ketika waktu sholat datang. Kita lihat bagaimana lelapnya orang-orang tidur di waktu subuh. Padahal dia tahu waktu subuh ketika azan berkumandang adalah waktunya dia untuk sholat. Dan banyak sekali orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Dan mengaku walinya bahkan. Dan melakukan acara-acara di masjid-masjid, di gedung-gedung. Tapi apa yang dikerjakan? Ketika azan berkumandang, nanti aja, ntar juga bisa. Kita lihat betapa banyak orang mengadakan resepsi pernikahan. Ya kan, kalau nggak Sabtu, Ahad. Akad nikah jam 11. Nanti resepsinya di gedung jam 12. Ketika akad nikah jam 11 tuh, jadi biasanya pakai masjid yang tingkat. Di lantai atas, di Jakarta Selatan ada masjid seperti itu. Masjidnya di atas, akad nikah. Setelah akad nikah turun ke bawah buat resepsi. Akad nikah jam 11 siang, hari Ahad pagi. Udah selesai akad nikah, lalu dilanjutkan dengan acara resepsi di lantai bawah jam 12. Ketika azan berkumandang, semua orang sibuk cekakak-cekikik. Padahal antara dia dan masjid cuma berbeda dengan berbataskan satu tembok, teman-teman. Bagaimana orang-orang memposisikan dirinya hanya perlu Allah ketika dia perlu. Padahal ketika Allah memanggilnya, mereka menjawab dengan lalai.
Dan Allah sifatkan orang-orang yang munafik seperti itu. Semoga Allah jauhkan kita, teman-teman, dan keluarga semua dari sifat munafik. Dengan terus menjaga sholat kita di awal waktu, menjaga sholat kita berjamaah, mengingatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai, agar tahu bahwa sholat itu adalah sholat tepat waktu itu adalah amal yang Allah cintai, yang paling Allah cintai. Dan bagaimana kedudukan Allah di hati kita bila kita sendiri seperti itu perbuatannya. Yuk, mulai sekarang kita introspeksi diri. Kalau kita memang ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu betapa pentingnya sholat di mata Allah Subhanahu wa taala dan kedudukannya begitu agung, yuk mulai berubah. Mulai mewajibkan diri kita, mulai memaksakan diri kita. Pasti ada perlawanan, pasti syaitan akan membisiki kita untuk melawan. Udah nanti aja, kerja dulu, tidur dulu. Nanti aja kalau udah mau masuk waktu yang berikutnya. Enggak, teman-teman. Semangat yuk. Semoga poin tadi memberikan bekas khusus di teman-teman semua. Bahwa bagaimana kita melihat kedudukan Allah. Bagaimana kita melihat kedudukan kita di sisi Allah. Dengan melihat bagaimana kita memberikan kedudukan Allah di sisi kita. Apakah kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala atau hanya seperlunya? Seperti yang orang mengadakan akad nikah dan resepsi tadi. Dan kadang resepsinya di waktu maghrib. Banyak kan kondangan habis maghrib, belum yang di perjalanan. Maghrib enggak lewat tuh. Bagaimana yang pengantennya udah make up, udah rias dari jam 5 sore. Lanjut buat acara jam 7 malam. Dan bagaimana bisa berhahihi, bertawa-tawa ketika azan berkumandang 2 kali loh teman-teman. Maghrib dan isya. Padahal melaksanakan nikahnya, ya itu dilaksanakan dengan cara Islam. Mengaku Islam, tapi tidak memberikan kedudukan yang mulia pada sholat, tidak memberikan keagungan yang khusus pada sholat. Dan bagaimana kita bisa memposisikan Allah dalam hati kita. Kalau sholatnya aja yang diperintahkan kita abai. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yuk. Makanya kita pelajari di halaman 17 untuk malam ini ya. Yang punya kitabnya bisa buka halaman 17. Rahasia sholat, keutamaan dan pentingnya sholat. Ditulis oleh ahli fikih abad ini. Syekh Utsaimin rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmatnya selalu kepada beliau. Boleh Rasad dibaca, sholat adalah rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Ayat. Rahasia sholat, keutamaan dan pentingnya sholat. Ditulis oleh Al-Faqihuz Zaman, ahli fikih abad ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sholat adalah rukun kedua dari rangkaian 5 rukun Islam. Dan sholat adalah rukun yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Sholat adalah wasilah media antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya apabila seorang hamba mengerjakan sholat, maka dia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Hadis riwayat Bukhari nomor 551. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi. Baik. Seperti tadi, sholat adalah rukun kedua dari rangkaian 5 rukun Islam. Dan sholat adalah rukun yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Teman-teman pasti insya Allah udah hafal ya. Kemarin di kitab yang pertama kita bahas dari usul salasa, mengenal Islam berserta dalil-dalilnya. Itu kita masih ingat kan? Kita belajar apakah itu Islam, lalu ada rukun Islam. Ya. Nah, di sini kita lihat nih, sholat adalah rukun kedua dari rangkaian 5 rukun Islam. Sesuai dari hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar
bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah Muhammad wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa saumi ramadana wa hajjil bait. Itu hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa yang kedua adalah sholat. Ya kan? Iqamis shalah, mendirikan sholat. Dan ini sangat ditekankan teman-teman. Kita udah bahas detail tuh pekan lalu ya dari kitab yang lain. Dan yang selanjutnya, sholat adalah wasilah. Media antara seorang hamba dengan Robnya. Media Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Inna ahadakum iza sholai yunaji rabbahu. Jika salah satu dari kalian sholat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedang berkomunikasi, sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Dan sesungguhnya seorang manusia bila lagi sholat, dia tuh dilihat sholatnya, dan kita betapa mudahnya lalai diri kita. Begitu mudahnya kita mengalihkan perhatian kita. Sesungguhnya sholat kita disaksikan, teman-teman. Dan sholat asal katanya ada silah. Silah itu penghubung ya. Bahasa Arabnya artinya penghubung. Jadi hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang sering sholat, khusyuk, dengan penuh ketundukan, dengan penuh keikhlasan, beda dengan orang yang sholat sekedar asal sholat, asal tertunaikan kewajiban. Dan sesungguhnya teman-teman, hukum wajib itu baru gugur jika kita benar-benar mengerjakan sesuai syaratnya. Jadi kalau kita sholatnya nggak tumanina, syarat sholat tidak terpenuhi, belum gugur tuh perintah sholat. Makanya yuk, kita lebih mementingkan lagi apa itu sholat. Kita udah sadar dia adalah media komunikasi dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi. Boleh dibaca Sat artinya? Aku telah membagi as-salat surat Al-Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Dan bagian hambaku adalah apa yang dipintanya. Apabila hamba tersebut membaca segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Jika ia mengucapkan yang maha pemurah lagi maha penyayang, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Jika ia mengucapkan yang menguasai hari pembalasan, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Jika ia mengucapkan hanya kepadanya kami beribadah dan hanya kepadanya kami memohon, maka Allah berfirman, inilah bagian bagi diriku dan hambaku. Dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Maka jika ia mengucapkan, berilah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau beri kenikmatan bagi yang mengikutinya, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan pula yang engkau sesatkan. Maka Allah berfirman, ini bagi hambaku dan bagi hambaku adalah apa yang dimintainya. Baik. Nah, dari hadis qudsi, teman-teman ada yang tahu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman. Tapi secara itu hadis qudsi itu hadis. Dan qudsi itu artinya kudus, jadi suci dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau secara istilah, maksudnya itu adalah maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi redaksinya atau kata-katanya itu dari Nabi Muhammad SAW. Itu menurut pendapat Al-Jurjani. Dan menurut pendapat beliau bisa didatangkan melalui ilham atau mimpi. Namun dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Az-Zarqani mengatakan hadis Nabawi itu maknanya wahyu dari Allah untuk selain kasus ijtihad Rasulullah SAW, redaksinya dari Nabi tapi Muhammad SAW. Jadi maksudnya gini ya, hadis qudsi itu adalah maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran adalah makna dan redaksinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana yang lebih tinggi derajatnya? Tentu Al-Quran ya, yang merupakan kalam Allah. Bagaimana makna dan redaksinya dari Allah Subhanahu Wa Taala secara tepat.
Kalau hadis qudsi di bawahnya. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksinya dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Semoga jelas ya apa dari arti hadis qudsi. Nah, apa sih dalam hadis qudsi ini? Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah membagi as-salat. Nah, surat Al-Fatihah dibagi dua dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua bagian. Jadi ada antara apa yang hambanya pinta, hamba Allah Subhanahu wa taala pinta, dan apa yang Allah jawabkan untuk hambanya. Seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya, penghubung media komunikasi antar kita. Jadi mulai sekarang insya Allah, kalau bisa nih hadis qudsi dibaca 3 kali, dan diresapi artinya, dengan harapan ketika kita lagi baca Al-Fatihah, mulai dari sekarang, paham tuh. Kalau misalnya lagi, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Yang menguasai hari pembalasan. Allah juga berfirman, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini tauhid nih. Hanya kepadanya kami beribadah dan hanya kepadanya kami memohon. Tauhid nih. Harus diingat nih. Oh, jadi artinya itu ya. Dan Allah menjawab, inilah bagian dari diriku dan hambaku. Dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Bayangin teman-teman. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung dijawab sama Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Dan jika ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau beri kenikmatan bagi yang mengikutinya, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan pula yang engkau sesatkan. Allah menjawab, inilah hambaku dan bagi hambaku adalah apa yang dimintanya. Dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita lagi sholat, nggak tahu artinya. Itu yang jadi masalah teman-teman. Baca Al-Fatihah, semua insya Allah apa. Tapi apakah tahu artinya? Apakah tahu maknanya? Apakah tahu jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap ayat yang kita baca dari surat Al-Fatihah? Nah, mulai sekarang kita insya Allah udah belajar ya. Dengan belajar, kita jadi paham. Bisa lebih khusyuk lagi insya Allah. Dan baca Al-Fatihah adalah rukun sholat, teman-teman. Barang siapa yang rukun itu, nanti kita belajar. Apakah rukun, apakah syarat, apakah sunnah, apakah fardu. Insya Allah nanti kita bertahap. Tapi ini sekedar teaser lah. Jadi, rukun itu adalah jika kita tinggalkan secara sengaja dan tidak sengaja, maka hukumnya batal sholatnya. Batal. Sengaja dan tidak sengaja loh. Yang sengaja itu maksudnya, udah nggak usah baca Al-Fatihah. Itu batal sholatnya. Dan tidak sengaja itu maksudnya lupa. Jadi habis takbiratul ihram, langsung tuh baca surat pendek. Habis itu ruku. Nah itu batal tuh sholatnya. Biar lupa maupun nggak lupa. Nah, dibaca lagi ya insya Allah hadis qudsinya ya, biar paham bagaimana Allah berkomunikasi kepada kita dan menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap jawaban dari ayat-ayat yang kita baca di surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihahnya diperbaiki bacaannya lagi, mahrojnya dibenerin lagi. Jangan sampai banyak yang salah. Karena misalnya gini, anak kasih contoh. Misalnya kita baca ya, mana nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Kalau alamin itu adalah Tuhan segala penyakit. Alamin. Lain pakai ain. Rabbil alamin. Itu bahwa Tuhan atau Robnya alam semesta. Dan masih banyak lagi yang lain. Makanya kita harus hati-hati. Misalnya iya nggak ditasdid. Bisa berarti hanya kepada cahaya matahari aku menyembah. Dan banyak teman-teman. Bahasa Arab itu kadang beda-beda tipis hurufnya antara ha sama ha. Itu bisa lain artinya. Alham sama alham. Nah itu bisa lagi. Kalau alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah kematian bagi Allah Subhanahu wa taala. Bayangin. Makanya yuk yang masih Al-Fatihahnya perlu diperbaiki, belajari deh. Karena Al-Fatihah penting dalam sholat, rukun sholat. Kadang kita datang ke masjid, dengar imamnya seperti itu bacanya. Ya begitulah kondisi kita. Makanya yuk, bagi yang lagi belajar, jangan lupa, jangan sampai luput belajar memperbaiki Al-Fatihahnya. Semoga Allah mudahkan ya.
Lanjut Sat, boleh dibaca Sat yang sholat adalah latihan. Sholat adalah latihan atas beragam bentuk peribadahan. Dalam serangkaian ritual sholat yang tersusun dari setiap pasangan yang indah. Takbir yang dengannya ibadah sholat dibuka, berdiri yang di dalamnya kalamullah Al-Quran dibacakan oleh para pelaku sholat. Ruku yang di dalamnya Rob diagungkan. Takbir yang dengannya ibadah sholat dibuka, berdiri yang di dalamnya kalamullah Al-Quran dibaca oleh para pelaku sholat. Ruku yang di dalamnya Rob diagungkan, berdiri dan ruku i'tidal yang dipenuhi dengan pujian kepada Allah. Sujud yang padanya Allah Ta'ala disucikan dengan kemahatinggiannya. Hadirnya sepenuh hati padanya dengan doa, lalu duduk untuk memohon dan memuliakan, serta diakhiri dengan salam. Sholat adalah latihan. Apa sih? Latihan atas apa sih? Atas beragam bentuk beribadah dalam serangkaian ritual sholat yang tersusun rapi dari setiap pasangan yang indah. Insya Allah nanti sebelum kita mulai pembahasan apa itu, nanti sebelum masuk ke syarat sholat, insya Allah kita buka dengan pengertian sholat itu apa, lalu secara istilah apa, secara bahasa apa. Nah ini ada gambaran rangkumannya ya. Jadi sholat adalah latihan yang takbir dengannya ibadah sholat dibuka. Jadi takbir itu merupakan pembuka sholat. Tapi sebelumnya ada bersuci dulu, lalu berdiri yang di dalamnya kalamullah. Jadi ketika kita lagi berdiri, kita membacakan ayat-ayat Allah. Lalu ruku tuh lalu dengan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu i'tidal yang berisikan zikir-zikir dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan doa-doa juga. Lalu duduk juga, ada duduk iftiros, ada ya kan. Lalu apa sih duduk iftiros, nanti penjelasannya insyaallah. Serta diakhiri dengan salam. Jadi intinya gini dulu, poinnya gini, sholat adalah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan yang pembukanya adalah takbir dan penutupnya adalah salam. Nanti ya, ini poinnya aja untuk diingat insyaallah. Lanjut Sat, boleh dibaca yang salat adalah permohonan. Sholat adalah permohonan atas perkara-perkara yang penting dan pencegahan dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Allah Ta'ala berfirman, dan mohonlah kalian dengan kesabaran dan sholat. Dan surat Al-Baqarah ayat 45. Juga firman-Nya, raihlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu melarang dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Baik. Sholat adalah permohonan atas perkara-perkara yang penting dan pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar. Ya kan teman-teman? Kayak misalnya gini teman-teman. Kita sering dengar kan ayat dari Al-Quran. Misalnya gini yang surat Al-Baqarah ayat 45 nih. Ini nggak ada bahasa Arabnya nih. Mana ana ambil dari Quran. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah kalian dengan kesabaran dan sholat. Lalu yang kita biasa dengar nih, surat Al-Ankabut ayat 45 juga, yang bunyinya pasti teman-teman udah sering dengar. Wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan mohonlah kalian dengan kesabaran dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu melarang dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Teman-teman, pasti banyak yang bilang. Ada yang bilang gini, ada kok yang sering sholat, tiap hari sholat, rajin ke masjid, tapi kok masih maksiat, tapi kok masih korupsi, masih berbuat buruk, masih ucapannya kotor, masih berbuat gibah, masih fitnah orang. Itu berarti
Apakah ayat Al-Qur'annya yang salah? Sesungguhnya salat itu melarang dari perbuatan keji dan munkar. Apakah ayatnya Al-Qur'an yang salah? Enggak, yang salah kitanya. Kenapa? Karena salatnya kita itu nggak melarang dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa bisa begitu? Cek tuh, apa yang salah dari salat kita, ya kan? Apakah karena kita mungkin nggak khusyuk, atau mungkin sekedar sholat? Yang penting kan udah sholat. Bagus sholatnya, benar. Tahu artinya, tahu doanya? Enggak. Ya kan? Berarti tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi yang salah bukan ayatnya, kitanya yang perlu perbaiki. Makanya kita belajar. Biar insya Allah setelah kita belajar, kita makin paham tuh. Setiap gerakan, setiap doa-doa. Kita punya ilmu tuh. Seperti tadi Al-Fatihah. Insya Allah teman-teman mulai punya ilmu sekarang. Apa maksudnya? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Dan selanjutnya nanti dengan ada gerakan-gerakan dan doa-doa yang lain dalam sholat insya Allah ya. Lanjut Ustaz. Yang sholat adalah cahaya. Sholat adalah cahaya di dalam hati-hati kaum muslim mukmin dan yang melampaukan dada-dada mereka. Nabi SAW bersabda. Sholat adalah cahaya. Juga sabda beliau, barang siapa yang menjaga sholat, dijadikan baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan di hari kiamat. Sholat adalah kebahagiaan jiwa kaum mukminin dan keindahan pandangan-pandangan mereka. Nabi SAW bersabda, dijadikan indah dalam pandanganku ketika sholat. Nah, sekarang adalah sholat adalah cahaya. Dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari, sabda Nabi Muhammad SAW, as-salatu nurun. Sholat adalah cahaya. Jadi kan kadang kita tahu tuh, kalau orang yang sering sholat, mukanya bercahaya, ya kan? Dan kita tuh bisa, cahaya tuh bisa, maksudnya gini juga, cahaya itu menerangi hidup kita, ya kan? Bagaimana bisa kita lebih taat lagi, lebih soleh lagi, itulah definisi sholat adalah cahaya yang sebenarnya. Kadang ada orang yang, wah mukanya bercahaya karena sholat. Sebenarnya sholatnya itu menjadi cahayanya dalam kehidupan. Ya kan? Juga sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menjaga sholat, dijadikan baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan di hari kiamat. Ini yang paling penting, teman-teman. Karena kalau kita sholat dengan baik, dengan benar, bagaimana sholat itu menjadi pelindung kita di dunia, dan pelindung kita di akhirat nanti insya Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya. Makanya yuk, kita berusaha perbaiki sholatnya lagi. Dan sholat adalah kebahagiaan jiwa kaum mukminin dan keindahan pandangan-pandangan mereka. Nabi Muhammad SAW dijadikan indah dalam pandanganku ketika sholat. Apa maksudnya teman-teman? Nabi Muhammad SAW kalau udah masuk waktu sholat, senang beliau. Bagaimana dengan kita? Udah mulai senang belum dengan sholat? Ya kan? Apa, ya Allah udah waktu sholat lagi. Perasaan baru sholat. Kenapa sholat mulu ya? Bagaimana kita kalau disyariatkan 50 kali waktu sholat, yang 5 aja udah komplain. Iya kan? Baru mau mulai kerja udah waktu sholat. Ya kerjanya yang telat.